ucapan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat 15 ayat 40. 15 itu Al-Hijr ayat 40. Kemudian Quran surat Shad itu 38 ayatnya 83. Ayatnya sama. Ya, bunyinya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas. Yang mukhlas orang yang berusaha untuk ikhlas. Makanya keikhlasan itu kenapa kita harus pelajari, karena memang ini sebuah kepentingan bagi ibadah kita agar nanti ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diterima musibah. Kemudian apabila satu amal telah tercampur oleh harapan dunia yang disenangi sedikit atau banyak, maka kejernihan amal sudah tercemar. Jadi begini, yang namanya ikhlas itu ayyakuna lillah, yaitu karena Allah. Kalau sudah karena Allah, total semuanya, tidak boleh ada campuran. Karena apa? Kalau sudah ada campuran, masuknya ke sini ranahnya, ya, ranah yang disebut syirik. Walaupun nanti syirik itu ada syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar yang membatalkan Islam, syirik asghar tidak membatalkan Islam, tapi masuknya kategori syirik. Kemudian kalau kita lihat dari kalimat ini, amal itu kalau sudah tercampur oleh harapan dunia yang dia senangi sedikit maupun banyak, maka kejernihan amal itu sudah tercemar. Artinya sudah tidak lagi ada keikhlasan di situ. Lah yang mencemari apa? Yang mencemari keikhlasan itu adalah harapan dunia. Dunia secara global isinya adalah seperti dalam Quran surat 3 ayat 14. Di situ ada wanita, banin, anak buah, kalau boleh saya sebut tahta, pangkat gitu. Terus kemudian harta. Harta di situ ada emas, perak, kuda pilihan, kemudian ternak, kemudian pertanian. Inilah isi dunia. Lah harapan-harapan inilah yang akan mempengaruhi kita masuk ke dalam ranah yang disebut syirik ini. Misalnya orang mau bantu, tapi kemudian ada tercampur nih harapan. Harapan saya membantu adalah, kan begitu kan? Ada apa ini? Nanti biar anaknya dapat anak saya, atau anaknya dapat saya, atau nanti saya dikasih jabatan, atau saya nanti dikasih pangkat, atau nanti dikasih apalah yang diharapkan di dunia ini. Sedikit maupun banyak, maka berarti kejernihan ini sudah tidak ada, sudah tercemar. Masya Allah ya. Makanya kita belajar mengikhlaskan. Contoh menyajikan minuman kleru garam itu bagaimana ikhlasnya orang yang membuatkan minuman dan orang yang minum itu juga membutuhkan keikhlasan sama-sama. Orang yang minum ketika kleru garam ya harus ikhlas juga bahwa ini bagian daripada ketentuan Allah. Yang membuatkan juga harus ikhlas, harus yang terbaik. Kan sama suami kan begitu kalau melayani. Nah, ini butuh keikhlasan semuanya. Yang ngajar juga butuh ikhlas, yang diajar juga butuh ikhlas. Jadi sama-sama. Karena apa? Itu amal semua. Jenengan ngaji itu kan amal, saya ngajar juga amal, butuh keikhlasan. Sama-sama. Kebetulan bukan saya, ujian bikin jenengan. Yang ngajar cuman meneng tok ini terus ngantuk isisan. Waduh, ini belajar ikhlasnya juga tingkat tinggi. Satu ketika juga begitu. Saya pas nggak bisa, nyari lain-lain nggak ada, ketemulah orang ngisi di sini, tahu-tahu ngisinya cuman diem aja gini, baca terus jenengan ngantuk-ngantuk. Itu juga butuh keikhlasan juga. Jadi memang sulit ikhlas itu. Sulitnya untuk ikhlas itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berbuat ikhlas. Karena mau tidak mau kita dituntut, karena kita sudah bertauhid. Ikhlas ini buah dari tauhid.